Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat fotum yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Kita baca bergantian dan di ayat 22 kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita baca bersama. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Kita percaya hanya ada satu jalan yang membawa kita kepada Bapa, yaitu oleh Sang Anak Yesus Kristus namanya, amin. Kami mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Katakan, I will fix my eyes on Christ, the one and only way. I will follow in His steps. He leads me day by day. I won't trust in empty words that wash away my sand. I have heard the gospel truth, and on that rock I stand. Mari jemaat Tuhan katakan, I will follow the Son. He goes before me to death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. Kami percayakan hal ini. Katakan, now that has no claim on me, my King rose from the grave. As He rose, so I will rise. The light has called my name. Say the light has called my name. Come on. I will follow the Son. He goes before me to death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. Kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, I will run the race with hope and faith, no turning back. He leads the way on that final day. With thanks and praise, I will run to heaven's gate. Yang keras katakan, I will run the race with hope and faith, no turning back. He leads the way on that final day. With thanks and praise, I will run to heaven's gate. Oh, hey, I will follow the Son. He goes before me to death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. I will follow the Son. He goes before me to death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. Till the day He returns, I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. I know the way. Sorak-sorai buat Tuhan kita, juru selamat kita, amin. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah membebaskan kami. Dan itu bukan hasil atas kerja kami.
tapi semuanya karena anugerah-Mu. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usaha kami dan bukan karena perbuatan kami, tapi semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Nyatalah karya-Mu di dalam kami semua Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive. We're alive in You, Lord. Alive in Jesus, we're alive. Ayo mengucap syukur padamu Tuhan. Kebaikan-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Sama-sama nyanyikan sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku Dengan anugerah-Nya, anugerah-Mu. We're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive. beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang kelima. Saya akan membaca pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitab. Siapakah anak? Anak adalah putra Bapa yang kekal dan tidak diciptakan, yang dengan rela menjadi manusia agar dia dapat mengungkapkan Bapa kepada kita, menjalani kehidupan yang benar demi kita,
menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa bersyafaat bagi umatnya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkata bahwa Yesus adalah anak Allah, kita tidak sedang mengatakan bahwa relasinya dengan Bapa itu sama seperti relasi ayah dan anak di dalam manusia. Di mana relasi yang dimulai oleh kelahiran dan berada di dalam ciptaan. Di dalam iman Kristen, anak dan Bapa bersifat kekal. Ia tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada saat di mana ia belum ada. Dia adalah firman yang kekal, yang merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang satu hakikat dengan Bapa. Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ia menambahkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya hidup kita, dunia ini, bahkan nafas kita, itu semua bergantung kepada Kristus. Namun saudara, yang menggetarkan hati kita ini adalah Sang Firman yang kekal itu menjadi manusia. Ia masuk ke dalam dunia yang rapuh. Ia lahir dari seorang perawan, hidup tanpa dosa, berjalan di antara manusia, merasakan lelah, sakit, dan penolakan. Ia bukan hanya tahu apa itu penderitaan, ia mengalaminya. Sebagai satu pribadi dengan duinatur, Kristus yang adalah Allah dan manusia sejati menjalani kehidupan sempurna, taat pada kehendak Bapanya, dan puncaknya ia menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan kita. Pribadi yang sama itu pula yang bangkit dari kematian, naik ke surga, dan sekarang duduk sebagai Tuhan yang berdaulat. Ia memerintah bukan sebagai Tuhan yang jauh, melainkan sebagai Tuhan yang mengenal kelemahan manusia dan terus bersyafaat bagi kita sampai hari ini. Namun, dunia di tempat kita hidup tidak memberi ruang bagi kelemahan. Dunia berkata, tunjukkan bahwa kamu sanggup. Tanpa sadar, suara itu masuk ke dalam iman kita. Kita menjadi takut mengaku lemah, bahkan kita takut kehilangan kendali. Injil mengingatkan kita bahwa pusat hidup ini bukanlah kekuatan kita, melainkan Kristus yang berdaulat dan yang penuh kasih itu. Dengan menyadari akan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, implikasinya sederhana namun dalam bagi kita. Kita dapat belajar untuk menyerahkan kembali kepada Kristus setiap kontrol dan kendali hidup kita. Bukan berarti kemudian kita menjadi pasif, tetapi kita berhenti berpura-pura untuk menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita tidak lagi harus membuktikan nilai diri kita, sebab Kristus sudah hidup. Kristus sudah mati bagi kita, dan Kristus sudah bangkit bagi kita. Nilai kita aman di dalam Dia. Kemudian di tengah kerapuhan dan penderitaan kita tidak sendirian. Kristus pernah ada di sana. Dia menyertai kita, bahkan sampai hari ini Dia bersyafaat bagi kita. Dan akhirnya hidup kita perlahan diarahkan kembali kepada Kristus. Memang keinginan lama untuk mengontrol segalanya tidak langsung hilang Bapak Ibu Saudara. Tetapi sedikit demi sedikit kita ditundukkan oleh kasih dan anugerahnya. Kristus telah hidup untuk kita. Kristus telah mati bagi kita. Kristus juga telah bangkit bagi kita. Dan Kristus telah naik ke surga dan bertahta, berdaulat atas hidup kita. Karena itu kita tidak lagi harus menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Dialah sang juru selamat bagi kita.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang kepadanya, menyerahkan kembali pusat hidup kita dan belajar untuk hidup di dalam kelegaan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan dekat dengan kita. Saya mau katakan, itulah kabar baik. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan yang mencipta, yang menebus kita dan menopang hidup kita, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk merenungkan apakah ada bagian di dalam hati kita, dalam hidup kita yang hari ini masih sulit kita serahkan kendalinya kepada Kristus dan kita masih berusaha untuk menjadi juru selamat atas diri kita sendiri. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan. Sebab seringkali kita masih tetap menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas diri kita sendiri, bukan Kristus dalam hidup kita. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami berusaha untuk menjadikan hidup kami sebagai pusat di dalam diri kami Tuhan. Kami berusaha untuk menjadi juru selamat atas diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Sang Firman telah menjadi manusia, hidup, mati, bangkit, bahkan naik ke surga sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sehingga kami aman di dalam Tuhan, karena Kristuslah juru selamat yang sejati dan pusat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kami untuk terus dikalibrasi. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan kendali penuh hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita belajar satu lagu pujian baru. Dan kita percaya Dia adalah Allah dan Sang Anak Yesus yang membukakan jalan bagi kita. Maha tinggi Raja segala zaman, Sang Agung, Allah ajaib. Darah-Mu telah tebus kami dan pimpin lewati ombak. Kekuatan pujian keselamatan bagi domba di tahtanya. Segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya, amin. Mari katakan maha tinggi Kau Tuhan. Maha tinggi Dia bersama kita, diutus untuk berdosa. Darah-Mu telah tebus kami
raja segala bangsa berjumpa, kemegahan di depannya siapa bertahan. Kristus pemenang dulu, sekarang, hingga Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, bagi domba di tangannya segala berkat, hormat, mulia, kuasa, sebab Kau telah menang. Haleluya, tiap tahun suku dan bangsa memuji bersama malaikat, memuji kemenangan Sang Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, mari sambil angkat tangan kita nyatakan, amin, 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 amin. mari semua katakan, Bagi domba di tangannya, segala berkat, hormat, katakan haleluya, tiap tahun suku dan bangsa bersama malaikat memuji kemenangan Sang Tuhan. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memuji Allah yang besar, Allah yang transenden. Tapi Engkau juga adalah Allah yang imanen, yang begitu personal bagi kami. Kau telah mengosongkan dirimu dan menghidupi kehidupan yang tidak bisa kami hidupi. Inilah nyanyian ucapan syukur kami. Sama-sama kita nyanyikan. Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cipta. Terima kasih Tuhan. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranmu. Sama-sama nyanyikan. Kasihnya seperti samudera. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih-Mu melingkupi kami semua. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan.
dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkanku, jadikan sama-sama nyanyikan dengan penuh iman. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Sama-sama nyanyikan, oh kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu yang merengkuh segala kelemahan kami, dan Kau terus memampukan kami ya Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti jejak-Mu. Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan melalui firman yang akan diberitakan, agar kami bisa berjalan ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Berkati firman yang akan disampaikan, persiapkan hati kami Roh Kudus, agar kami bisa menerima, mendengarkan dan mengerti ya Tuhan, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa persembahan bukanlah sebuah formalitas di dalam ibadah, namun sebuah wujud tindakan nyata kita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita memberi, bukan supaya untuk diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu di mana Sang Firman datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Sebelum kita memberi, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca satu ayat sebagai landasan kita di dalam memberikan persembahan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan syukur kepada Tuhan. Anda dapat memberi dengan cara melalui kris atau melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di Ways to Give, atau juga bisa secara tunai melalui amplop yang ada di kursi Anda masing-masing. Kemudian ketika Anda pulang, Anda bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Kemudian Anda juga bisa memberikan persembahan melalui mesin EDC yang telah tersedia. Sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan memberi, biarkan Roh Kudus memimpin hati kami, sehingga kami dapat memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Dan biarkan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Salam Jemaat Gibeon, saya Joshua dan hari ini saya akan membagikan informasi seputar Gibeon Church dalam Gibeon Weekly News. Minggu depan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan format acoustic worship dan melakukan sakramen perjamuan kudus di ketiga ibadah pada pukul 8 pagi, setengah 11 dan 1 siang. Ini adalah momen penting untuk kita mengingat kembali pengorbanan Kristus. Mari persiapkan hati dan ajak keluarga atau teman untuk beribadah bersama di minggu depan. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kita percaya bahwa iman Kristen tidak dijalani sendirian. Gereja bukan hanya tempat kita beribadah, tetapi sebuah komunitas di mana kita saling belajar untuk saling hadir, saling menopang dan saling mendoakan. Karena itu sebagai gereja dan sebagai saudara seiman, kami rindu untuk mendoakan Anda, terutama ketika Anda sedang menghadapi pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun hal-hal lain yang mungkin sedang Anda pikul. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menuliskan permohonan doa melalui Gibeon App. Caranya, Anda dapat membuka aplikasi Gibeon Church, pilih menu account, kemudian pilih Care and Support, dan selanjutnya pilih Prayer and Praise. Di sana Anda dapat memilih apakah Anda ingin didoakan atau ingin menyampaikan rasa syukur. Selanjutnya, Anda dapat mengisi data dan menuliskan pokok doa ataupun ucapan syukur Anda. Setiap pokok doa ataupun ucapan syukur yang masuk akan didoakan secara khusus oleh tim doa gereja dengan penuh perhatian dan kerahasiaan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Connect Booth di lobi gereja. Minggu lalu Gibeon Church telah melakukan acara Vision Day. Bagi Anda yang mungkin tidak sempat hadir, Anda dapat melihat recap berikut. Dari lahir sampai mati, Pastor Eric yang Rusia. Nah, inilah vision dari Gibeon Church, sebuah vision yang membantu untuk kita dapat melihat arah di mana gereja kita ini sedang menuju. Ya, dipulihkan oleh kasih karunia untuk menjadi generasi garam dan terang yang membawa pengharapan kepada dunia dengan Injil Yesus Kristus. Gospel Center ini bukan keren-kerenan, bukan jualannya Gibeon Church. Tetapi ini adalah intisari dari teologi yang kita percaya. Karena saya percaya bahwa teologi yang sehat akan menghasilkan filosofi yang sehat. Dan filosofi yang berpusat pada Injil akan menghasilkan metodologi yang juga akan berpusat pada Injil. Gibeon Church bukan hanya melakukan penjangkau kota-kota melalui city to city, tetapi kita mau melakukan sendiri juga. Kita mau mengambil bagian untuk mengutus, membangun, dan merintis gereja baru. Supaya apa? Semakin banyak orang yang dimuridkan, komunitas yang dipulihkan, Kristus dimuliakan di seluruh penjuru kota Surabaya. Namanya akan berbeda dengan Gibeon, karena kita nggak mau bikin franchise. Parents, mulai saat ini Anda memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk mengajak anak beribadah. Selain pukul setengah 11 dan 1 siang, ibadah Gibeon Kids kini juga tersedia pada pukul 8 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk bertumbuh dan beribadah bersama di Gibeon Kids. Hari ini juga bertepatan dengan diadakannya kelas pertama APS. Dalam kelas Anda Pasti Selamat hari ini, kita akan membahas materi keabsahan Alkitab. Bagi Anda yang telah mendaftar kelas APS, jangan lupa untuk melakukan proses check-in baik secara mandiri melalui Gibeon App maupun melalui scan QR Code di meja registrasi sebelum kelas dimulai. Kelas APS akan dimulai pada pukul 3 sore di hall lantai 3. Banyak orang percaya bahwa manusia lahir seperti kertas kosong. Pandangan ini dikenal sebagai teori tabula rasa. Tapi benarkah hidup kita benar-benar seperti lembaran kosong yang siap diisi? Kalau iya, mengapa seorang anak bisa melawan orang tuanya? Apakah ada orang tua yang sengaja mengajarkan anaknya untuk melawan mereka? Temukan jawabannya di kelas kedua APS minggu depan berjudul
dosa, dan keselamatan. That's all for today's Gibeon Weekly News. Happy Sunday and enjoy the sermon. Saudara, untuk pengumuman yang luar biasa. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang hari pertama kali bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kita sudah menyampaikan minggu lalu di Vision Day, bahwa bersama-sama dengan saya sebagai gembala sidang dan pastoral team, kami memiliki 366 leaders ya saudara ya. Dan ada 9 head of department, ada 31 gembala CG. Jadi gembala CG, gembala care group itu mereka membawahi 4 atau 5 atau take care of all the care group leader itu kira-kira 4 care group atau 5 care group di bawah care mereka, supaya para care group leader yang memimpin care group itu tidak sendirian. Dan para gembala CG ini bersama dengan kami ya, para pastoral. Kemudian kita ada 122 care group leader, dan bersama dengan para care group leader itu kita memiliki 204 core team. Jadi total ada 366 leader, dan mereka semua menggembalakan bersama dengan kami di dalam 93 care group ya saudara ya. Dan ini bukan memberikan statistik, tetapi saya ingin memberikan informasi ini supaya saudara at least tahu bahwa kira-kira ada hampir 1.700 orang yang ada di dalam care group. Nah hari ini saya mau mendoakan para care group leader ini. Tadi pagi kami sudah mendoakan para care group leader, core team, HOD, gembala CG yang ada di kebaktian itu. Nah hari ini kalau saudara adalah HOD, gembala CG leader atau core team, saya bisa minta saudara semua berdiri. Ya, silakan berdiri di tempat ya, silakan ya berdiri sudah di briefing ya, yang di atas juga, yang di sebelah sana. Ya, saya tahu yang di belakang itu para pemusik itu juga banyak yang core team ya. Siapa lagi? Oke. Nah, saudara bisa melihat ini adalah teman-teman kita. Thank you saudara semua sudah menggembalakan bersama dengan saya, dengan pastoral team. Mari sama-sama kita berikan apresiasi ya saudara ya. Today we really want to say to you, we appreciate you. Saya menghargai, kami menghargai saudara semua. Kami bersyukur kalau saudara berkata ya kepada panggilan Tuhan. Sehingga di dalam tubuh Kristus ini ada orang-orang yang peduli terhadap jiwa-jiwa. Karena saya tidak bisa menggembalakan semuanya tanpa pertolongan teman-teman ini. Orang kalau mau ngomong sama saya, lebih dari kira-kira 3.000 jemaat susah saudara kalau mau ngomong. Tetapi dari sini kita sama-sama bisa menggembalakan. Nah kita akan berdoa biarlah tahun 2026 ini mereka semua ditopang oleh Tuhan. Baik saudara ya, kita sama-sama mendoakan. Kalau saudara ada di sebelahnya, saudara bisa tumpang tangan. Kalau saudara di belakangnya, saudara bisa arahkan tangan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun, menopang setiap para leaders ini. Bapa di surga, hari ini kami membawa ke hadapan-Mu setiap gembala care group leader, core team di Gibeon Church, dan setiap HOD yang ada di Gibeon Church. Terima kasih untuk hati yang sudah Kau panggil. Terima kasih untuk perkataan ya untuk menjawab panggilan-Mu. Setiap langkah iman yang mereka ambil, Engkau perhitungkan. Untuk setiap pelayanan yang lahir bukan dari kewajiban, tapi dari servant leadership. Mereka memimpin bukan dengan tangan besi, tetapi mereka memimpin dengan hati yang melayani. Terima kasih Engkau sudah menjadi gembala agung kami. Kami serahkan kembali para pemimpin ini di dalam tangan-Mu. Segarkan hati mereka. Lindungi mereka dari kelelahan rohani. Berkati keluarga mereka. Berkati pernikahan mereka. Jaga integritas mereka. Penuhi mereka dengan kasih Injil. Pakai mereka untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan dengan suatu kelembutan, suatu kerendahan hati, melayani dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin. Dan kami berdoa Bapa, biarlah apapun yang mereka sedang gumulkan, apapun yang menjadi pergumulan pribadi mereka, Engkau yang hadir di dalam setiap hidup mereka masing-masing. Keluarga mereka, anak-anak mereka, berkati Tuhan. Jadikan komunitas-komunitas yang mereka pimpin menjadi tempat Injil bukan hanya dibicarakan, tetapi Injil dihidupi, Injil ditampilkan, Injil diperagakan. Dan murid-murid Kristus dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Yesus diberitakan
melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat para leaders. Thank you. Ya, Tuhan memberkati saudara. Nah, hari ini kita ada di dalam minggu kelima dari khotbah berseri kita, Reading the Times Through the Lens of Genesis. Dan hari ini saya akan bicara tentang the design of marriage. Ya, bicara tentang pernikahan pertama dan kisah penebusan. Nah, saudara, beberapa hari ini saya membaca berita yang sama yang dengan saudara. Kemarin harga emas turun ya saudara ya. Dan minggu-minggu ini karena MSCI ya saham anjlok ya, ekonomi tidak stabil. Dan jujur saya sempat terpikir apakah saya perlu mengubah topik yang saya khotbahkan minggu ini saudara ya. Tetapi setelah saya berdoa dan merenungkan, justru di musim-musim yang tidak pasti seperti ini dengan krisis ekonomi, kita justru membutuhkan khotbah tentang pernikahan, khotbah tentang hubungan. Karena biasanya begini, saat aman-aman saja, saat finansial kita aman, biasanya pernikahan tidak menjadi isu. Tetapi justru pada saat finansial digoncang, saudara, disitulah mengungkapkan isu-isu dalam hati kita. Biasanya kalau bahasa Jawa ini sering gegeran saudara ya. Kenapa? Bisa saja saling menyalahkan. Kamu sih, wis tak bilangi kapanane gitu saudara ya. Akhirnya apa yang terjadi? Luka lama terbuka ya saudara ya. Pertengkaran terjadi di mana-mana. Di situ muncul masalah. Nah, saya pikir masalah itu bukan masalah investasi dan mengatur keuangan, saudara. Seringkali krisis-krisis ini menyingkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dosa di hati kita. Berhala rasa aman yang kita taruh di dalam pasangan kita mungkin. Nah, disinilah justru kita perlu. Nah, bagi saudara yang belum menikah, tekanan ini muncul dengan cara yang berbeda. Kalau saudara punya masalah keuangan, saudara jadi takut nikah. Kalau saudara punya masalah tentang ketidakpastian, saudara merasa gak aman. Atau kalau saudara berpikir begini, saudara lagi stres sekarang, saudara berpikir, kalau aku punya pasangan, hidupku akan lebih bahagia. Saudara berpikir seperti itu. Coba tanya yang sudah nikah, belum tentu saudara ya. Jadi itulah sebabnya the design of marriage bukan topik untuk masa tenang. Justru di tengah-tengah krisis seperti ini, topik ini adalah topik yang important ya. Kita akan baca sama-sama Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan yang genap, saudara baca yang ganjil ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19 saudara. Lalu binatang hutan dan segala burung di udara dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah daripada manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Beginilah firman Tuhan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini. Kalimat ini banyak dipercaya oleh banyak orang. Cinta, ya, pernikahan, relasi seharusnya membuat aku bahagia. Jadi kalau ini dipercaya oleh banyak orang, seringkali kita berpikir implikasinya, ya, kalau hubungan antara orang yang saling mencinta itu bikin kamu capek. Kalau hubungan antara orang yang saling mencinta itu buat kamu stuck. Konon orang mencintai ya. Kalau kamu konon katanya saling mencintai tapi kamu sudah tidak merasa lagi dicintai, maka kesimpulannya gini, jangan-jangan orang yang nikah sama kamu atau yang sedang jalan sama kamu itu bukan orang yang tepat.
Jadi kamu perlu ganti. Nah, itu adalah logika zaman kita. Tapi kalau kita reality check, buktinya apa? Semakin banyak orang pacaran, hidup mereka semakin rapuh. Saya ketemu dengan banyak anak-anak muda yang ganti-ganti pacar, semakin bingung. Semakin ganti pasangan, semakin bingung. Orang yang semakin banyak opsi, semakin takut berkomitmen. Saudara, kita hidup di dalam generasi yang paling rasanya seakan-akan pinter banget kalau ngomongin tentang cinta. Semua drama-drama Korea ngomongin tentang cinta. Dan kita punya aplikasi, dating, macam-macam. Banyak konten relationship di TikTok dan Instagram. Tapi generasi kita adalah generasi yang paling takut komitmen. Paling gampang menyerah. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, dikit-dikit udah kita putus aja. Paling kesepian secara emosional. Nah, sepertinya ada yang salah, saudara. Jadi pertanyaannya bukan kenapa pernikahan itu sekarang atau hubungan itu jadi susah. Bukan. Tetapi apakah saudara memahami desain Allah tentang pernikahan? Karena Alkitab memberikan blueprint tentang pernikahan. Masalahnya bukan tentang pasanganmu, masalahnya bukan tentang zaman ini, tetapi kita menjalankan pernikahan tanpa blueprint dari siapa yang merancangkan pernikahan. Nah, saudara, kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 22 tadi, kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu apa? Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu apa? Dibawanya kepada manusia itu. Nah, perhatikan di sini. Kenapa saya memberikan kesimpulan? Ini memberikan pesan bahwa pernikahan bukanlah ciptaan budaya, ciptaan negara, ciptaan masyarakat, bukan. Tetapi rancangan Tuhan sendiri. Saudara masih ingat kalau saudara pergi ke sebuah pernikahan dan kita semua berdiri, mari sama-sama kita undang mempelai wanita masuk. Nah, mempelai wanita itu biasanya jalan sama siapa? Bapaknya. Betul saudara? Kenapa? Karena bapaknya ngantar anak perempuannya ini untuk menikah dengan pria itu. Makanya biasanya pendeta selalu tanya gini, siapakah yang akan menyerahkan wanita ini untuk menikah dengan pria ini? Bapaknya akan bilang, saya bersama dengan istri dan seluruh keluarga kami dengan berkat kami. Nah, saudara tahu itu dari mana? Itu dari sini, saudara. Kejadian 2 ayat 22. Bahwa bapaknya Hawa siapa? Ya Tuhan. Karena apa? Yang menciptakan Hawa Tuhan. Kemudian lalu dibawanya. Itu bahasa aslinya seakan-akan digandeng. Dibawa kepada siapa? Manusia itu adalah Adam. Ini menunjukkan bahwa desain pernikahan, apa yang dirancangkan Allah, itu awalnya pernikahan itu dirancang oleh Tuhan. Dan bahkan kalau kita perhatikan cara penulisan Alkitab saja, kalau saudara baca, dimulai dengan pernikahan. Kejadian dimulai dengan apa? Pernikahan. Setelah penciptaan, apa yang dilakukan Allah? Menciptakan Hawa dan membawa Hawa kepada Adam. Jadi pernikahan pertama yang ofisiat itu adalah bapaknya Adam dan Hawa. Siapa? Allah. Dan kalau saudara baca Wahyu, itu bukan kiamat, saudara. Terakhirnya bukan kiamat, tapi bicara tentang apa? Pernikahan, perjamuan, kawin anak domba antara Kristus dan gerejanya. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa pernikahan itu bukan topik sampingan, tetapi jantung dari Alkitab. Nah, no wonder kenapa pernikahan itu mau dihancurkan oleh iblis terus-menerus. Lihat definisi pernikahan, dihancurkan oleh iblis. Laki dan perempuan definisinya juga mau dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena ini merupakan rancangan Allah. Jadi hari ini kalau saudara sudah turn off duluan, gue belum nikah, gue nggak perlu, gue main game aja deh di telepon. No, justru enggak. Karena begini, sebagian saudara hari ini, saudara mungkin sudah menikah tapi capek secara emosional. Mungkin saudara merasa aku udah ilfil sama bojoku gitu saudara ya. Dan saudara merasa sudah dingin. Nah, saudara perlu dengar ini. Dan mungkin saudara merasa belum menikah tapi menjadikan pernikahan sebagai harapan keselamatan. Kapan ya aku nikah ya? Kapan ya? Saudara cari-cari siapa yang mau saudara nikahi dan saudara nggak pasti. Atau mungkin saudara nggak mau nikah. Kenapa? Karena saudara pernah terluka dalam relasi dan sekarang saudara sangat defensif. Atau mungkin saudara diam-diam takut, apakah aku akan bahagia kalau aku nggak menikah? Apakah aku akan bahagia kalau aku menikah satu hari? Jadi masalah relasi kita bukan tentang skill komunikasi, masalahnya itu ada di hati kita.
Dan solusinya bukan teknik, bukan tips or tricks, tetapi solusinya adalah Injil. Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada pernikahan pertama dalam sejarah di Kejadian 2. Jadi topik saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah penyembahan berhala dalam relasi, yaitu pernikahan. Yang kedua, pernikahan adalah perjalanan pembentukan. Kemudian yang ketiga, Injil memberi kekuatan untuk menjalaninya. Oke? Kita mulai dengan yang pertama, penyembahan berhala dalam relasi pernikahan. Ya, yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara baca tadi ayat 23, setelah Allah membawa Hawa kepada manusia itu, yaitu Adam, dikatakan begini. Lalu berkatalah manusia itu, bacalah sama-sama, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi pada waktu Hawa dibawa Tuhan di depan Adam, Adam meledak dengan sebuah puisi. Ya mungkin pertama kali dia bangun, dia lihat, wow man, gitu ya. Makanya woman kan gitu ya. Lihat wow gitu ya. Luar biasa banget ini. Soalnya selama ini dia ngelihatnya apa? Gajah, rusa. Yang paling mirip sama dia itu gorila. Lah kok kayak gini pada modelnya gitu saudara ya. Kok sama kayak aku bisa berdiri begini tapi kok modelnya kayak gini ya. Dan pada waktu dia melihat Hawa yang cantik dari rusuknya lebih indah daripada dia dari debu tanah. Kalau ini dari tulang. Wow. Wah, terus langsung inilah dia. Muncullah puisi, nyanyi. Wow, luar biasa. Itu adalah pernikahan pertama. The vow, the very first vow. Adam gak cuma ngomong, kamu cantik ya gitu ya. Atau kamu menarik, kamu cute deh gitu. Nggak gitu. Dia benar-benar meledak. Karena sepertinya Adam menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Inilah dia. Bahasa terjemahan yang lain, akhirnya aku nemu yang aku cari-cari sepanjang hidupku. Wow, apa yang menjadi message dari ini? Beberapa komentar itu menunjukkan bagaimana romantika dan relasi, karena relasi ini sangat kuat ya. Begitu kuat sehingga bahkan di dunia yang tanpa dosa, di mana segala sesuatu itu begitu sempurna, itu romantika dan relasi itu bisa memiliki potensi menjadi pusat identitas. And guess what? That's what happened. Adam dan Hawa zaman itu benar-benar dua sejoli menjalin cinta dan tidak ada manusia yang lain. Dan pada waktu itu tanpa disadari, kalau sudah perhatikan, pada waktu Hawa sedang digoda oleh ular, Adam itu di mana? Di sebelahnya. Adam tidak menegur Hawa. Adam tidak mengingatkan Hawa pada waktu Hawa mengubah perintah Tuhan. Artinya apa? Adam dan Hawa sudah tidak menaruh Allah lagi di dalam pernikahan mereka. Yang ada adalah Adam pasif. Terserahlah bojoku. Percaya saja. Bahkan pada waktu Hawa tergoda dan akhirnya makan buah itu dikasih ke Adam. Adam juga nggak protes, dimakan juga, saudara. Saudara, inilah yang menjadi masalah terbesar. Tahukah saudara, masalah terbesar manusia munculnya bukan ketika Adam mengasihi Hawa, namun ketika Hawa menjadi sumber makna dalam hidup Adam. Sehingga dia sudah lupa semua apa yang Tuhan ngomong. Dia tidak menaruh Tuhan lagi di dalam poros dan pusat dari pernikahan mereka. Dan ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena akhirnya pasangan itu bukan lagi menjadi teman seperjalanan dan melihat kepada Allah. Tetapi pasangan itu menjadi Allahnya. Pasangan itu menjadi berhalanya. Saudara, inilah penyakit relasi kita. Bahkan relasi di zaman modern ini. Saya selalu pakai ilustrasi ini ya. Kenapa? Karena ini ilustrasinya memang sangat mengena. Mungkin saudara yang muda-muda ini banyak nggak tahu filmnya. Kalau zaman saya itu semua pasti tahu. Jerry Maguire. Di mana Tom Cruise itu ngomong sama Renee Zellweger. Terus saya masih ingat tuh waktu saya nonton itu di bioskop. Tom Cruise dengan matanya yang mendayu gitu kan. Terus bilang, you complete me.
Wah, cewek-cewek itu di bioskop, gitu kan. Yang itu, gitu ya. You complete me. Terus sel bikernya, gitu kan gitu. Gitu merasa, oh my God, I complete you. Wow, romantis sekali. Dan ini kata-kata sering dipakai. Saya nggak tahu model-model sekarang dengan drama Korea dan yang lain-lain. Aku butuh kamu untuk membuat aku merasa utuh. Aku butuh kamu untuk membuat aku merasa hidup. Aku butuh kamu untuk membuat aku merasa berarti. Ini terdengar romantis, tapi perhatikan. Ini adalah pemindahan fungsi Tuhan kepada manusia fana dan berdosa. Saudara memindahkan fungsi Tuhan yang seharusnya mengutuhkan kita, membuat hidup kita berarti, membuat hidup kita bermakna. Kita taruh itu kepada pasangan kita dan kita bilang bahwa itu yang akan mengutuhkan kita. Sebenarnya kita memindahkan fungsi Tuhan kepada manusia, saudara. John Newton, seorang yang menulis lagu Amazing Grace, di dalam kumpulan surat-suratnya, di dalam surat-surat itu dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia bilang begini, bahaya terbesar bukan hanya pernikahan yang buruk sebenarnya, tetapi pernikahan yang terlalu baik. Istri yang terlalu cantik, suami yang terlalu kamu puja-puja. Karena kita mulai mencari keselamatan dari pasangan itu, dari pernikahan itu. Ketika pernikahan menjadi sumber identitas kita, ketika relasi kita, pacar kita, tunangan kita dijadikan pusat hidup kita, maka itu menjadi berhala, saudara. Berhala itu bukan sesuatu yang buruk sekali lagi, tetapi sesuatu yang baik, tapi kamu anggap menjadi yang terutama, yang paling kamu anggap berharga dalam hidup. Nah, apa bentuk berhala di dalam relasi? Mari kita daratkan dalam hidup kita. Saya langsung loncat saja dan langsung masuk ke sini. Berhala dalam relasi. Untuk yang sudah menikah ya, untuk yang sudah menikah nanti gantian. Untuk yang belum menikah. Saudara, coba saya melihat begitu banyak dalam konseling-konseling kami, di dalam cerita-cerita pastoral yang kami hadapi. Seringkali apa yang terjadi? Pasangan tidak bisa menerima ketidaksempurnaan pasangannya. Selalu kecewa, selalu kurang puas. Sedikit konflik terasa besar. Saya kasih contoh ya, soal komunikasi. Misalnya, pasangannya bilang begini, istri atau suami, aku cuma mau kamu lebih peka. Misalnya, berapa banyak pernah dengar gitu? Aku tuh mau kamu tuh lebih peka gitu loh. Tapi yang dimaksudkan gini, aku mau kamu selalu ngerti aku tanpa aku harus jelas-jelasin. Berapa tahun sih kamu udah nikah sama aku? Gitu. Kan mestinya kamu tahu gitu. Saat pasangan tidak peka, langsung saudara merasa, tuh kan, enggak cintai ini. Ya kan? Saudara enggak ngerti aku. Jadi saudara apa yang terjadi? Saudara bukan hanya sekedar kecewa, tetapi saudara merasa tertolak sebagai pribadi. Kalau saudara merasakan itu, berarti saudara sudah memberhalakan pasanganmu. Karena saudara menjadikan pasangan seperti juru selamatmu. Betul enggak? Mesiasmu, saudara merasa tertolak, saudara merasa tidak dicintai. Loh, pasanganmu itu orang berdosa kok. Yang hari ini bisa on, besok bisa moody, bisa mood swing. Dia juga punya masalah. Soal kebiasaan-kebiasaan kecil. Handuk gak dilipat, kaos kaki gak diambil, sepatu tidak rapi, telat bangun. Reaksinya pertama kali, wah itulah dia soalnya manusia, dia penuh dengan kekurangan. Enggak. Ngomongnya apa? Kamu ini selalu begitu. Gak pernah peduli. Mosok selalu. Kadang-kadang ya kalau pas lagi waras kan ya diambil gitu ya. Tapi itu semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dihapus semuanya. Gara-gara satu itu selalu. Gak pernah. Kata-kata selalu dan gak pernah itu langsung ingat-ingatan. Enggak ya, bulan lalu aku enggak kayak gitu. Kan gitu kan saudara ya. Ya kan, saudara akhirnya berantem. Kamu enggak pernah berubah. Terus ngomongnya apa? Aku capek hidup sama kamu. Sebenarnya yang kita tuntut bukan kerapian, tapi rasa aman secara emosi. Tapi gara-gara
semuanya berantakan, tidak sesuai ekspektasi, saudara merasa insecure, gak aman. Sedikit konflik terasa besar. Satu kalimat salah, langsung silent treatment berhari-hari. Kenapa? Karena konflik itu sebenarnya bukan beda pendapat, terasa seperti ancaman terhadap identitasmu. Kalau kamu gak setuju dengan aku, berarti kamu gak cinta sama aku. Berantem kecil jadi isu besar. Ngomongnya dari dulu. Dari dulu kamu memang egois. Memang aku keliru nikah sama kamu. Wah, mak jelek gitu kan saudara. Konflik praktis berubah jadi krisis eksistensial. Selalu kecewa, selalu kurang puas. Saudara nggak gegeran, saudara sedang aman-aman saja. Tapi saudara buka Instagram. Terus saudara lihat, suaminya romantis ya. Istrinya suportif ya. Lalu saudara pulang ke rumah, ngeliat suamimu, ngeliat istrimu, bencet noy. Loh, padahal suaminya gak ngapa-ngapain. Kenapa sih kamu kok gak pernah romantis sama aku, ngomong kayak gitu? Hah? Ada apa ini? Ada apa gitu. Terus suaminya pulang, kenapa sih kamu kok gak pernah support aku? Gara-gara lihat sesuatu di IG yang istrinya sangat suportif. Tiba-tiba hatimu dingin, bad mood, mulai menarik diri. Saudara, apa yang terjadi? Standar ilah, standar berhala kita taruh kepada pasangan kita. This is what happened. Bagi yang belum menikah, saudara terlalu pilih-pilih mencari yang hampir sempurna. Tidak bisa menikmati hidup yang sekarang. Hidup terasa tertunda sampai menikah. Saudara berdoa bukan cari Tuhan, tetapi cari pasangan. Tuhan, kapan aku dapat jodoh? Tuhan, bentuk jodohku itu supaya dia nanti menyenangkan aku. Itu yang menjadi masalah. Merasa Tuhan belum baik kalau saudara belum nikah atau ketemu sama wanita idamanmu atau pria idamanmu. Ini bukan sekedar rindu pasangan. Ini sudah spiritual displacement. Saudara berusaha untuk mengganti Tuhan dengan pria atau wanita idaman ini. Belum lagi kena tekanan budaya Asia dan Indonesia. Sudah umur berapa kok belum menikah? Adikmu lu sudah menikah. Kerjaan sudah bagus kok belum ada pasangan. Bla bla bla. Sehingga akhirnya saudara berusaha cari siapapun. Dan akhirnya pernikahan karena untuk penerimaan saudara. Saudara, beginilah masalahnya. Kita meminta manusia berdosa yang rapuh untuk melakukan peran untuk menjadi Tuhan. Saudara, tidak ada relasi manusia yang sanggup memikul beban ini. Identitas kita, harga diri kita, keselamatan emosional kita, makna hidup kita. Kalau kita taruh itu di pasangan, maka saudara akan kecewa dan relasi itu pasti akan hancur. Nah kan mungkin pertanyaannya beginilah. Sekarang pertanyaannya, kalau relasi bukan untuk menyelamatkan kita dan tidak boleh memberhalakan pasangan. Lah kenapa Tuhan merancangkan pernikahan? Apa sih tujuan pernikahan itu? Disinilah jawabannya membawa kepada poin yang kedua. Pernikahan adalah perjalanan pembentukan. Ayo baca sama-sama supaya masuk dalam hati saudara. 1, 2, 3. Pernikahan, perjalanan pembentukan. Nah, jangan mikir gini. Saudara lihat suamimu atau istrimu disenggol. Nah itu loh, kamu dibentuk lewat aku. Bukan gitu ya. Ya. Saudara yang dibentuk, bukan dia. Saudara yang dibentuk, oke? Bukan berarti aku nggak usah berubah, dia yang dibentuk lewat aku. Nah itu nggak benar. Tapi kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini ada beberapa kata yang akan saya gabungkan. Dan kalau kata-kata itu digabungkan, saudara baru ngeh maknanya apa. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, ayo sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Nah, coba kita baca sama-sama kata penolong. Katakan sama-sama penolong. Penolong. Kemudian yang kedua apa? Sepadan. Nah, menarik saudara. Karena begini saudara. Ini untuk pertama kalinya di dalam Alkitab sejak penciptaan Tuhan ngomong tidak baik. Perhatikan. Waktu Tuhan menciptakan semua ciptaan dari hari pertama sampai hari ke-5, dia selalu ngomong apa? Segala sesuatu baik. Ya kan? Terus kemudian hari ke-6 waktu dia menciptakan manusia,
amat baik. Hari ketujuh, dia sangat baik dan dia memberkatinya. Nah saudara, di sini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah rupanya di sini kita akan melihat sesuatu, oke? Saya akan mau supaya saudara sadar. Penolong, katakan sama-sama penolong. Penolong. Nah penolong itu bahasa aslinya adalah Ezer. Nah kalau saudara tahu Ezer ini dipakai sebagai deskripsi Tuhan. Kalau saudara baca 1 Samuel 7 ayat 12 waktu bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin dengan pertolongan Tuhan. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan monumen peringatan. Namanya adalah Ebenezer. Ebenezer artinya Tuhan yang menolong kita. Dan bahasa Ezer itu adalah bahasa militer. Yang artinya kalau satu pasukan hampir kalah dan hancur, datanglah Ezer. Seseorang atau pasukan yang lebih kuat untuk menyelamatkan pasukan yang hampir hancur itu. Itulah penolong untuk mendeskripsikan istri. Artinya perempuan sebagai istri itu bukan lemah, bukan aksesoris tambahan, bukan ada sesuatu yang ya dia lemah. Mungkin secara fisik dia lebih lemah, namun istri itu ditunjukkan kepada Tuhan sebagai penolong yang kuat. Istri-istri katakan amin. Loh, amin atau enggak? Amin gitu ya. Anda itu kuat gitu loh. Jadi ini adalah penolong, Ezer. Kemudian kata sepadan. Kata sepadan itu kenekdo. Seperti saudara lihat cermin. Seperti kamu, tapi semuanya terbalik. Tangan kanan jadi tangan kiri jadi tangan kanan. Seakan-akan berhadapan. Melengkapi, serupa, setara, semartabat, namun berhadapan dan melengkapi. Seperti dia, tetapi berhadapan dengan dia. Nah kalau saya gabungkan penolong dan sepadan, itu seakan-akan begini. Penolong kuat, yang serupa dengan dia, dan berhadapan dengannya. Seperti dua keping puzzle, saudara tahu puzzle? Yang cocok, tepat, bukan karena identik, tapi karena berbeda, tapi pas. Katakan sama-sama pas. Nah, pas ya. Tepat, fit gitu. Tapi meskipun beda, tapi fit. Well, apakah fit atau belum? Kita lihat nanti. Nah, yang menarik bukan cuma hanya penolong dan sepadan. Ada satu kata lagi di dalam desain pernikahan ini. Di ayat 24. Jadi ayat 22, 23, 24 itu seperti building block dari desain pernikahan. Sepadan, ya, penolong, sepadan, kemudian apa? Keduanya menjadi apa? Satu daging. Nah apa maksudnya menjadi satu daging? Ini bukan sekedar secara seksual, secara fisik, tetapi manusia yang berbeda dimasukkan Allah ke dalam suatu ruang kehidupan yang sangat dekat. Sehingga apa? Keputusannya bersama, keuangannya bersama, emosinya bersama, arah hidupnya bersama, kebiasaan bersama, karakter bersama. Apa yang terjadi? Kalau dua berbeda, dua kuat, satunya kuat, ya cowok, ya pasti kuat. Apa yang terjadi? Kalau dua-dua ini berusaha jadi satu, konflik. Betul saudara? Kalau dua hal ini, jadi penolong kuat, sepadan jadi satu. Apa hasilnya? Benturan. Apa hasilnya? Benturan. Lah budaya dunia menganggap kalau berbenturan itu bisa jadi tanda salah pasangan. Tapi kalau saudara baca Alkitab, firman Tuhan menyatakan benturan adalah bagian dari desain Tuhan. Coba saudara baca sendiri Amsal 27 ayat 17, saya nggak ada di sini, tetapi saudara tahu semua. Besi menajamkan besi, manusia apa? Menajamkan sesamanya. Saudara, benturan bukan kegagalan, gesekan dan benturan adalah alat pembentukan karakter, saudara. Dunia ekspektasi toksik pernikahan Instagram harus romantis terus, harus cocok 100% terus, harus selalu bahagia. Banyak pasangan kecewa bukan karena pasangannya buruk loh saudara, bukan. Tetapi standar mereka dibentuk oleh drama Korea, reels romantis dan social media highlight saudara. Problem saudara. Kenapa? Idealismemu tidak dibentuk oleh desain Alkitab.
Tetapi kalau saudara datang kepada pernikahan dan saudara sadar bahwa saudara masuk ke dalam pernikahan untuk dibentuk, maka kamu akan bertumbuh. Tapi kalau saudara datang ke pernikahan hanya untuk cari kenyamanan, kamu akan kecewa. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara masuk dalam pernikahan untuk berjalan bersama-sama, untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus, then saudara akan bertumbuh. Marriage is God's sanctification tool. Pernikahan bukan alat kebahagiaan instan semata. Meskipun ada kebahagiaan di sana, tetapi pernikahan adalah alat pembentukan kekudusan, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang amin 2 orang, banyak gegeran ya di sini ya, saudara ya. Ya. Saudara, saya sudah menikah tahun ini adalah tahun yang ke-25. Di awal-awal pernikahan tentu saja tidak mudah karena 2 orang, banyak orang yang bilang, kok bisa ya Pastor Mike itu nikah sama Cik Novi itu ya. Dua-dua sama-sama kuat, keras. Yes, makanya awal-awal pernikahan kayak kapal pecah, saudara. Dan saya sudah terbiasa dengan kecepatan mengambil keputusan, cepat bergerak, cepat menyelesaikan. Pokoknya saya punya cara saya sendiri. Dan istri saya pada waktu mulai masuk, wah sering berantem. Istri saya pernah bilang, kamu itu kalau enggak tinggal lo di hutan sana lo. Wah, semuanya sendiri. Itu semua di kepalamu, enggak pernah kamu tumpahkan. Iya benar, karena saya udah kebiasaan lama sendiri gitu ya saudara ya. Dan akhirnya saya belajar, saya dibentuk, saya belajar minta maaf, saya belajar untuk memproses ego saya, mempelajari apa sih yang menjadi keunikannya istri saya. Dan sekarang 24 tahun, 25 tahun, ini jalan 25, saya bisa kadang-kadang dalam hal-hal apa itu saya bisa mendengar suara istri saya meskipun suara istri saya tidak ada di situ. Saya udah tahu pikirannya istri saya itu seperti apa. Ada di sini gitu saudara. Bahkan pada waktu konseling gitu ya, kita berdua ada di sana, terus dia lagi ngomong, terus saya kan mengikuti gitu ya. Terus saya bisa juga nimpali, bisa keluar kata-kata yang sama. Loh, terus kita pandang-pandangan, yang konseling bingung. Loh kenapa yang konseling kita kok pandang-pandangan? Terus kita ketawa. Hebat juga kamu ya bisa tahu. Iya, I finished her sentence. Ini beneran loh. Ini bukan romantis, tetapi pembentukan selama 25 tahun. Saya bisa dengar, saya tahu. Bahkan kita bisa finish each other sentence bukan karena semata-mata romantis gitu ya, tetapi karena saya mulai mengerti Tuhan sedang membentuk saya melalui apa yang saya lalui bersama dengan istri saya. Saudara, seorang yang menulis buku A Community of Character namanya Stanley Hauerwas, dia bilang begini, we never know whom we marry, we just think we do. Kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang kita nikahi. Kita hanya mengira kita tahu. Dan bahkan kalau kamu menikahi orang yang tepat, beri waktu, dia akan berubah. Saudara pikir, wah memang dia tepat buat aku. Tak nikahin. Wah nanti di altar nangis-nangisan segala macam. Tunggu aja. 1 tahun. Loh dadak no. Nah, gitu kan kata, lu kok kayak gini? Ya, karena dulu masih pulang rumah gitu saudara ya. Jadi selalu best behavior. Sekarang ya sama rumahnya. Tempat tidurnya sama, kamar mandinya sama. Loh kok ternyata kayak begini gitu ya saudara ya. Ternyata orang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Inilah poin penting, pernikahan bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi pernikahan memperhadapkan kita dengan dosa pasangan kita. Pernikahan memperhadapkan kita dengan dosa kita sendiri. Dan kalau pernikahan itu kamu jadikan berhala, apa yang terjadi? Ya, saudara kan kecewa. Sebenarnya pernikahan adalah ruang pembentukan karakter. Kalau kamu menikah dengan pikiran, wah aku akan menemukan orang yang tepat supaya semua itu mudah. Itu pemikiran yang salah. Kamu akan selalu menikahi orang yang salah akhirnya. Allah tidak pernah memberikan pasangan untuk membuat kita sekedar hidup nyaman, tetapi untuk membentuk karakter kita. Makanya saya mau mengulang statement ini. Saya mengeluarkan statement ini pada waktu saya mengkhotbahkan eksposisi kitab Efesus. Bahwa pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia Tuhan bekerja setiap hari. Untuk ngapain? Untuk melembutkan egomu. Untuk membentuk karaktermu.
untuk menyingkapkan kegelapan hatimu yang sesungguhnya. Supaya kamu tahu, oh ternyata ada begitu banyak isu dalam hidupku yang belum pernah terproses. Dan siapa yang dipakai Tuhan untuk menguduskanmu? Pasanganmu. Jadi bersyukurlah. Kenapa? Karena pasanganmu adalah alat kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Meskipun aminnya berat, tapi terimalah alat kasih karunia Tuhan itu dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara begini, pernikahan mengekspos isi hati kita. Kalau saudara misalnya berantem dan saudara terekspos bahwa saudara ini egois, saudara ini ternyata sombong, saudara ini ternyata orangnya suka menghindar, gak suka konflik, tapi sebenarnya saudara sedang egois dan tidak mau deal sama masalahmu. Kita selalu punya dua pilihan. Apapun itu selalu dua pilihan. Yang pertama adalah kalau rasa malumu, kesombonganmu, keegoisanmu terekspos, saudara punya dua pilihan. Saudara mau bertobat dan berproses. Saudara mau nggak bertobat? Iya ya. Dan berproses sehingga akhirnya hasilnya saudara berubah. Jadi semakin sabar, semakin rendah hati. Saudara semakin serupa dengan Kristus kalau saudara bertobat dan berproses. Tapi kalau saudara enggak, terus saudara ngomong gini, enak ayo berapa kali kita ngomong kayak gitu. Itu kata-kata saya sendiri. Enak ya itu dia, aku sih enggak. Begitu saudara buat tembok, apa yang terjadi? Hasilnya, saudara akan semakin gelap di dalam dosa. Jadi selalu punya dua pilihan. Jalan Injil di mana kamu bertobat, membuka hati, mengizinkan Tuhan membentuk kita. Atau jalan daging. Kamu salahkan pasangan, kamu menghindar dari proses. Apa yang terjadi? Hatimu mengeras dalam kepahitan. Dan akhirnya saudara terus menyembah berhala. Dan akhirnya berhala itu akan menyiksa hidupmu. Semakin lama semakin gelap. Saudara yang satu bertobat dan berproses, itu mungkin saat itu menyakitkan. Tetapi sebenarnya itu yang menyembuhkan saudara. Yang satu mungkin terasa nyaman kelihatannya. Tetapi itu sebenarnya merusak hati kita. Dan membunuh hati kita perlahan-lahan. So core truth ya, pernikahan. Apa itu inti kebenaran dari pernikahan? Pernikahan tidak terutama mengubah pasangan kita. Namun terlebih dahulu mengubah kita. Mengubah saya. Kalau kamu bertobat, kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menjadi semakin keras, semakin egois, semakin narsis. Akhirnya bisa jadi NPD, Narcissist Personality Disorder. Jadi saudara mau yang mana? Saya berdoa supaya saudara dapat mengikuti proses ini. Bahwa ternyata desain Tuhan itu justru ada benturan. Dan melalui benturan itu alat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan justru nampak dan bekerja di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang muncul masalah yang baru. Kalau pernikahan itu berat, berarti aku harus berproses. Aku harus merendahkan diri. Aku harus mengampuni. Aku perlu terus berubah. Aku perlu terus berproses. Saya pernah ini ketemu couple yang kayak gitu. Angel. Susah. Sulit. Dah. Aku mau quit aja. Kalau kita harus melalui proses ini, dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan? Dari mana bahan bakarnya, bensinnya untuk terus mau berproses, untuk terus mau merendahkan hati, untuk terus mau mengaku dan bertobat. Dari mana itu? Disinilah kita masuk poin yang ketiga. Injil memberi kekuatan untuk menjalaninya. Saudara, tadi saya udah sebut lagi tadi. Satu kali lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Untuk pertama kalinya Allah berkata tidak baik. Kenapa? Ini mengejutkan karena semuanya baik. Tadi saya sudah jelaskan. Kenapa kok tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Disinilah kebenarannya. Allah sengaja menciptakan manusia
untuk membutuhkan bukan hanya Tuhan, tetapi juga sesama. Ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan. Dia merancangkan interdependensi. Katakan sama-sama, interdependensi. Artinya begini, saudara. Saudara kalau lihat salib, satu vertikal, satu horizontal. Begitu satu diambil, sudah bukan salib. Hanya garis ke atas dan garis ke samping. Tapi begitu digabung jadi salib. Kalau saudara lihat, hidup kita tidak bisa hanya kita dengan Tuhan. Oh, it's just me and Jesus gitu. Nggak bisa. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanmu, maka imanmu kepada Tuhan itu akan terlihat di dalam cara kamu berperilaku dan memperlakukan sesama. Apalagi pasangan. Makanya Rasul Yakobus bilang, kamu mau tahu imanmu hidup atau tidak? Iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara nggak bisa bilang, oh I believe in Jesus. Nggak bisa, saudara. Makanya ini translated di dalam misalnya di dalam kepemimpinan Gibeon Church. Seorang suami kalau dia sangat mencintai Tuhan dan benar-benar mau melayani Tuhan, tetapi istri dari si suami ini nggak interested sama teologi, nggak tertarik untuk pelayanan. Kita nggak bilang sama suami, oke silakan melayani. Saya bilang, kamu ajak dulu dong istrimu. Gembalakan dulu istrimu. Muridkan dulu istrimu, baru nanti kamu bisa memuridkan yang lain. Wong istrimu yang di rumah yang setiap hari kamu kenal aja, kamu nggak muridkan. Itulah interdependensi. Kita nggak bisa hanya aku dengan Tuhan. Karena aku dengan Tuhan akan diterjemahkan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Allah sengaja menciptakan manusia untuk membutuhkan bukan hanya dia saja, tetapi juga sesama. Karena iman kita akan nampak melalui cara kita memperlakukan sesama. Nah, ini penting, Allah sengaja menciptakan manusia untuk membutuhkan relasi. Dan yang menarik adalah sepanjang Alkitab, Tuhan menyebut dirinya, God call himself as a bridegroom. Tuhan menyebut dirinya mempelai pria. Mungkin saudara bilang, yang cowok-cowok, waduh ini kok agak aneh ya. Tuhan kok menyebut kita, saya mempelai pria. Tapi perhatikan, this is very important. Yesaya 54 ayat 5. Yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Hosea 2 ayat 19-20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Apa artinya? Artinya begini saudara. Artinya Tuhan ingin hadir secara intim bagi umatnya. Makanya Yesus pada waktu berkata begini. Kamu akan mengenal ginosko. Ginosko, mengenal kebenaran. Akulah kebenaran. Kamu akan dibebaskan. Mengenal secara intim. Ginosko. Adam, ginosko, Hawa, maka mereka punya anak. Mempunyai keintiman. Makanya Tuhan bukan cuma konsep. Tuhan bukan cuma doktrin. Tapi saudara punya gak hubungan dengan Tuhan? Sehingga saudara punya keintiman. Tetapi yang kedua, Tuhan mengikatkan hatinya. Covenant kepada umatnya. Artinya apa? Ikatan perjanjian itu begini saudara. Mau baik, mau buruk, mau gak ada duit, ada duit. Saudara masih ingat kalau saudara melakukan janji pernikahan itu? Aku akan setia. Pada saat senang atau susah. Baik atau buruk. Kaya atau miskin. Sehat maupun sakit. Sampai maut memisahkan. Itu dari mana? Semua covenant itu. Vow pernikahan dari mana? Dari Tuhan kepada umatnya. Meskipun kamu gak setia, aku akan setia. Janji Tuhan atas Abraham. Meskipun keadaanmu, kamu tidak menyembah aku akan tetap jadi Tuhanmu. Engkau umatku, aku Tuhanmu. Itu adalah covenant. Itulah sebabnya Tuhan menyebut dirinya adalah seorang suami. Nah, apa masalahnya? Masalahnya ini apa? Masalahnya kita adalah mempelai yang tidak setia. Kita adalah mempelai yang suka selingkuh. Kita adalah mempelai yang suka berkhianat. Kita adalah mempelai yang suka lari dari Tuhan. Yeremia 3 ayat 20, seperti seorang istri tidak setia, demikianlah kamu tidak setia kepadaku. Ketika hati kita memberi cinta terdalam kita kepada sesuatu yang lain selain Tuhan, apakah itu uang, apakah itu karir, apakah itu status pasangan, pacar, anak,
romance, apapun itu, kita mengkhianati Tuhan. We committed spiritual adultery. Kita melakukan perzinahan rohani. Dan saudara, ada begitu banyak scholar yang percaya dan melihat ini. Allah berada dalam pernikahan yang terburuk dalam sejarah karena umatnya terus menerus tidak setia. Inilah kisah Alkitab. Tuhan mengejar mempelainya. Siapa mempelainya itu? Saudara dan saya. Tuhan mengejar gerejanya. Kita semua yang selalu lari, yang selalu selingkuh, yang selalu berkhianat. Dan puncaknya terjadi pada saat Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelainya. Tapi pada waktu Yesus datang menjemput mempelainya, apakah mempelainya menerima dia? Mempelainya tidak menerima dia. Di Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu? Mempelainya, gerejanya, saudara dan saya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang untuk mendapatkan kembali mempelainya. Namun kita tidak menerima dia. Bahkan puncaknya ada pada saat pengadilan Pilatus. Umatnya menolak Yesus. Saudara dan saya menolak Yesus. Umatnya pada saat itu ditampilkan Yesus dan Barabas. Barabas adalah seorang pembunuh yang seharusnya menunggu untuk dieksekusi. Pada waktu Pontius Pilatus menyuruh umat Tuhan yang seharusnya menerima dia, Yesus atau Barabas, mereka memilih Barabas. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan saudara dan saya persis seperti itu. Kita tidak memilih Yesus, tetapi kita memilih hal-hal yang fana. Kita memilih dosa, kita memilih ego, kita memilih ilah-ilah lain dan berhala. Kita sedang menolak Tuhan, Sang mempelai agung kita yang menjemput kita. Itu yang dilakukan. Dan saudara tahu, Yesus tidak marah. Yesus tetap setia. Yesus tetap menjalaninya, bahkan sampai ke salib. Di salib Kristus membayar harga pengantinnya. Di saat kita mengkhianati dia, Kristus tidak pergi. Di saat kita melukai dia, Kristus tetap tinggal. Di saat kita menyerahkan dia ke salib, Kristus menyerahkan dirinya dengan sukarela. Dia tidak marah. Dalam budaya Alkitab, seorang mempelai pria membayar harga pengantin. Bukan untuk membeli istrinya, tapi untuk menunjukkan nilai seseorang yang dia mau nikahi dan komitmennya. Tahukah saudara, dengan apa Kristus membayar harga pengantinnya? Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dia berkata kepada saudara dan saya, inilah betapa berharganya kamu bagi aku. Tahukah saudara, Jesus is our true spouse. Karena pada saat dia disakiti seperti itu dan darahnya tercurah, dia masih bilang, meskipun kita gak setia, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini yang seharusnya menjadi perenungan kita tiap kali kita harus berproses. Dan saudara tahu bagaimana kita menerima pemberian ini? Disinilah kabar baik Injil. Ada pertukaran yang mulia. Dosa kita, hukuman kita, kutuk kita ditimpakan kepada Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan? Kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, kemuliaan Kristus menjadi status kita. Status kita dia tanggung, status Kristus menjadi milik kita. Martin Luther berkata begini, iman mempersatukan jiwa dengan Kristus. Seperti seorang mempelai perempuan dipersatukan dengan mempelai laki-laki. Dari pernikahan ini, segala sesuatu menjadi milik bersama. Segala yang dimiliki Kristus menjadi milik kita. Dan segala yang dimiliki kita, Kristus ambil alih menjadi miliknya. Disinilah
Dia menutup iman itu seperti cincin pernikahan yang mengikatkan kita kepada Kristus. Saudara, Kristus mengasihi kita bukan karena saudara indah, bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara lovely, tetapi Kristus mengasihi kita, menebus kita untuk membuat kita yang buruk rupa jadi indah, membuat kita yang tidak layak jadi cantik, membuat kita yang sangat ugly menjadi lovely. Inilah sumber kekuatan dalam hubungan pernikahan, sumber kekuatan dalam relasi suami istri. Saya kasih skenarionya ya. Kalau saudara merenungkan ini, saudara tahu ini, saudara nggak cuma tahu teori, tetapi saudara renungkan sampai di hati. Caranya gimana? Begini saudara, ketika pasanganmu melukai kamu, mengecewakan kamu, pada waktu kamu dihadapkan dengan dua pilihan, aku mau bertobat atau aku mau menghindar, aku mau berproses atau aku mau menyalahkan. Dan saudara mulai mengingatkan dirimu akan Injil, saudara mau mulai berkhotbah akan Injil kepada hatimu, bahwa ternyata kamu sudah melukai dan mengecewakan mempelai sejatimu. Siapa? Yesus. Lebih dalam. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap mengampunimu, dia tetap mengasihimu, dia tetap mengejarmu meskipun kita sudah selingkuhin dia, meskipun kita sudah khianatin dia, meskipun kita sudah lari dari dia, dia tetap mengejarmu. Itulah yang namanya kasih karunia. Dan pada waktu saudara berproses, saudara bertobat dan hatimu meleleh akan hal itu, disitulah itu akan memampukan kita untuk mulai mengampuni pasangan kita. Di situ kita akan dimampukan untuk mengasihi pasangan kita. Bukan karena kamu mampu, tetapi karena kamu sadar kamu juga sudah berdosa. Bahasa Surabaya nih, kon gak kebaikan. Bahasa Surabaya nih, kon gak kebagusan. Tapi kamu yang tidak baik, kamu yang tidak bagus, sudah dibuat bagus dan indah oleh Yesus. Yang setuju katakan amin. Siapa kamu? Kok mau menyalahkan pasanganmu yang sebenarnya sama seperti kamu? Disitulah kita dapat mengampuni dia. Disitulah saudara dapat dimampukan untuk mengasihi dia. Kalibrasinya, Kristus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga pasangan manusia tidak lagi menjadi berhala, tetapi menjadi teman seperjalanan. Kita sama-sama memandang kepada Kristus. Kita berdua disempurnakan. Kita berdua diubah untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, di Alkitab ada dua pernikahan. Alkitab dimulai dengan pernikahan yang gagal. Adam yang pertama gagal, tidak melindungi istrinya, tetapi puji Tuhan, Yesus, Adam yang kedua, tidak gagal. Alkitab berakhir dengan pernikahan yang berhasil. Jadi kalau dia sudah membayar lunas hidupmu, artinya apa? Yesus tidak akan pernah meninggalkan mempelainya. Harga emas boleh turun, saham boleh anjlok, masa depanmu yang megang adalah Tuhan yang membayarmu lunas dengan darahnya. Mau kurang bukti apa lagi? Pandang kepada dia. Hari esokmu Tuhan yang pegang. Karena itu hari ini pertanyaannya bukan apakah relasimu sempurna, apakah pasanganmu cocok atau tidak. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang jadi pusat hatimu? Kalau yang jadi pusat hatimu bukan Tuhan, kamu akan hancur. Kamu akan kecewa. You will crash. Kamu akan putus asa. Karena itu datang hari ini kepada mempelai sejati. Mari kita sama-sama pakai cincin iman itu. Dan biarkan Injil menata ulang, membentuk hatimu. Supaya cara kita mengasihi bukan cara kita mengasihi manusia yang sempurna. Tapi cara Tuhan yang sudah mengasihi kita. Amin saudara. Reflektifnya. Kita sama-sama merenung ya. Dalam relasi saya saat ini menikah atau belum? Apakah saya sedang menaruh harapan keselamatan pada manusia? Sudah menaruh harapan keselamatan ke siapa? Pasanganmu, pacarmu, tunanganmu? You will be disappointed. Ataukah kepada Kristus? Dalam konflik, gesekan, kekecewaan relasi, apakah sudah menikah atau belum? Apa yang sedang Tuhan bentuk dalam dirimu? Jangan buru-buru lari.
Jangan buru-buru nyalain orang. Tanya, Tuhan sedang bentuk apa sih dalam hatiku? Yang ketiga, apakah saya datang kepada Kristus sebagai mempelai sejati atau hanya sebagai penolong saat butuh-butuhan saja? Di area relasi mana saya perlu menyerahkan ulang hati saya kepada Yesus? Karena dialah seharusnya yang memegang hidup kita. Dialah mempelai kita yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita akan menaikkan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Us, in Me, ya. Sebelumnya kita akan membaca implikasi ini ya saudara ya. Orang berinjil mencintai pasangan dengan sungguh-sungguh tanpa menjadikan pasangan itu berhala atau juru selamat palsu. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak mengejar pernikahan yang nyaman, namun menerima bahwa pernikahan adalah proses pembentukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan sama-sama, saya dibentuk. Amin. Jangan ngomong kamu dibentuk ya. Saya yang dibentuk, oke? Yang terakhir, orang berinjil mampu mengasihi dan memberi kasih karunia. Kenapa? Karena sudah lebih dulu menerima kasih karunia dan dikasihi oleh Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita, kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna, damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam setiap kekelamanmu, saudara tidak pernah sendiri. Yesus menyertaimu. Katakan sama-sama. Dalam gelap ku tak pernah sendiri. Di pihak saudara, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasanya sempurna dalamku. Jangan takut, karena Dia gembalaku. Dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Khotbahkan Injil, biarlah lirik ini mengingatkan kita akan Dia. Di dalam Dia, di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang aminkan ini. Kenapa? Darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran, oh betapa heran, ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Amin. Dengan segenap hati kita, jadikan ini doa kita sama-sama. Setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku
sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Sama-sama katakan harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengaku kami terlalu sering mencari keselamatan di tempat yang salah. Kami menaruh fungsi Tuhan pada manusia, pada pasangan kami, pada relasi, pada cinta, pada penerimaan manusia, di mana sebenarnya hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan jiwa kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami telah menjadikan relasi kami, pernikahan kami seperti berhala kecil. Kami menyelingkuhi Engkau, kami mengkhianati Engkau. Kami berusaha menuntut manusia melakukan pekerjaan Tuhan, dan kami kecewa ketika mereka gagal. Tapi hari ini Tuhan, kami kembali kepadamu. Hari ini kami melepaskan beban yang seharusnya tidak pernah kami taruh pada manusia. Kami menurunkan pasangan kami dari tahta hati kami, dan kami menempatkan Engkau kembali sebagai pusat hidup kami. Kalau itu Engkau, saudara-saudara, kalau Engkau mau meresponi Tuhan, aku mau kembali hati kami kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, kami bertobat. Kami menempatkan Engkau kembali sebagai pusat hidup kami. Terima kasih Yesus, karena di salib Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami mengkhianatimu, Engkau tetap mengasihi kami. Saat kami lari dari Engkau, Engkau tetap kejar kami, Engkau tetap tinggal. Saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih, kami terima kasih itu. Kami terima pengampunan-Mu. Dan biarlah di dalam pernikahan kami, di dalam relasi kami, even bagi teman-teman kami yang masih single, yang mungkin ada luka di dalam proses kami gak mau lari, kami mau berproses, kami mau bertobat. Ajar kami mengasihi bukan dengan kekuatan kami, tapi dari kasih yang mengalir dari salib, dari kasih yang mengalir dari Kristus. Dan hari ini kami menyerahkan ulang hati kami kepadamu. Kami mau hidup bukan cari cinta di tempat yang salah, tapi kami hidup dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Engkaulah mempelai sejati kami, Engkau juru selamat kami, Engkaulah pusat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Kristus adalah mempelai yang sudah membuktikan cintanya bagimu, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia memegang hari esokmu, dan Dia terus memegangnya sampai Dia datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless you.